Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan saya Asep Muhammad Dahlan. Ya, pada pertemuan kali ini kita akan membahas masih mengenai ekonomi bisnis, yaitu dengan materi tentang pasar dan jenis-jenis pasar. Ya. Nah, di dalam materi ini sub materi yang akan kita bahas yang pertama pengertian dan peran pasar, yang kedua macam-macam pasar, yang ketiga bentuk pasar, yang keempat peran iptek dalam perubahan jenis pasar, dan yang kelima iptek dan perubahan pasar. Ya. Yang pertama pengertian pasar. Secara umum, pasar itu dapat diartikan sebagai tempat pertemuan antara penjual dan pembeli untuk melakukan transaksi jual beli barang dan jasa. Pasar juga merupakan proses tempat penjual dan pembeli itu saling berinteraksi untuk menetapkan harga keseimbangan atau kesepakatan atas tingkat harga itu berdasarkan permintaan dan penawaran. Peran pasar. Peran pasar dalam kegiatan ekonomi yang pertama mengatur kegiatan produksi, yang kedua menetapkan harga dan nilai, yang ketiga mendistribusikan barang dan jasa, yang keempat menentukan jumlah pembelian dan penjualan, yang kelima menentukan jumlah persediaan, dan yang keenam melakukan promosi. Terus selanjutnya yaitu mengenai macam-macam pasar. Menurut jenisnya, pasar itu ada dua. Yang pertama pasar barang konsumsi, yang kedua pasar faktor produksi. Yang pertama pasar barang konsumsi yaitu pasar yang memperjualbelikan barang-barang untuk keperluan konsumsi rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumen, mulai dari sandang, pangan, papan, sampai barang-barang mewah seperti mobil, emas, berlian, tuh. Yang kedua, pasar faktor produksi. Pasar faktor produksi itu pasar yang memperjualbelikan faktor-faktor produksi yang biasa digunakan produsen. Ya. Faktor produksi itu sumber daya alam, sumber daya manusia, sumber daya modal, skill. Nah, itu faktor produksi ya. Contohnya seperti tanah. Tanah itu kan sumber daya alam. Ya, terus tenaga kerja, mesin produksi, tenaga ahli, ya. Nah, itu. Nah, itu pasar faktor produksi. Terus yang selanjutnya menurut waktu dan jual beli itu ada 4 jenis pasar. Yang pertama pasar harian, ya. Yang kedua pasar mingguan, yang ketiga pasar bulanan, yang keempat pasar tahunan, ya. Pasar harian ya berarti berlangsung setiap hari, ya. Nah, kalau pasar mingguan itu dilakukan seminggu sekali. Terus yang ketiga pasar bulanan itu sebulan sekali di daerah-daerah tertentu ya. Kalau pasar tahunan itu dalam 1 tahun dilakukannya cuma 1 kali pasarannya ya. Contoh pasar ini ada di Sumatera Barat yaitu Pakan Kamis ya, yaitu apa? Pekan Kamis ya, karena pasar tersebut diadakannya pada hari Kamis ya. Terus dilihat menurut barang yang dijual. Pasar ini biasa dibedakan menurut jenis barang yang dijual dan dikaitkan dengan barang yang biasa diperjualbelikan di pasar. Ya, misal pasar ikan, pasar daging, pasar sayuran, pasar buah-buahan. Ya, nah itu menurut apa barang yang dijualnya, ya jenis pasarnya. Terus yang selanjutnya yaitu menurut wujudnya. Ya, menurut wujudnya itu ada dua. Yang pertama pasar konkret, yang kedua pasar abstrak. Yang pertama pasar konkret itu suatu pasar itu mempertemukan pembeli dan penjual untuk melakukan jual beli barang dan jasa. Ya, jadi secara nyata ya antara pembeli dan penjual itu bertemu langsung ya melakukan jual belinya. Terus yang kedua itu pasar abstrak. Pasar abstrak itu pasar tempat proses interaksi antara pembeli dan penjual itu untuk mencapai kesepakatan tentang harga dari barang. Pertemuan antara penjual dan pembeli ya tidak terjadi secara langsung atau secara fisik.
Ya, pasar abstrak itu yang sering ditemui diantaranya pasar modal, valuta asing, ya, dan pasar komoditas. Ya, itu pembelanjaan online pun masuknya abstrak. Ya. Terus selanjutnya menurut tempatnya, ya. Ada juga pasar yang diberikan namanya itu menurut nama tempat atau daerah tertentu, ya. Contoh di Jakarta, ya, ada pasar Cikini, ya. Itu daerah Cikini. Terus ada lagi pasar Kramat Jati, pasar Jatinegara, ya. Jadi sesuai nama tempatnya. Nah, semua nama tersebut itu diberikan sesuai nama tempat lokasi pasar itu sendiri, ya. Terus selanjutnya ada lagi menurut luas jangkauan distribusi. Ya, itu ada 3 jenis, ya. Pasar lokal, pasar nasional, dan pasar internasional. Yang pertama tadi pasar lokal itu transaksi jual beli yang terjadi di daerah atau wilayah sekitar tempat barang tersebut dihasilkan, ya, di daerahnya sendiri. Ya, itu pasar lokal. Yang kedua, pasar nasional itu pasar transaksi jual belinya terjadi di wilayah suatu negara, ya, misalnya di Indonesia, ya. Itu jadi cakupannya secara nasional. Yang ketiga, pasar internasional. Pasar internasional itu pasar yang transaksi jual belinya itu hingga ke mancanegara, ya. Jual belinya ke luar negeri, ya. Nah, itu pasar internasional. Nah, bentuk pasar, ya, ini dibagi menjadi dua, ya, pasar persaingan tidak sempurna dengan pasar persaingan sempurna, ya. Di dalam pasar persaingan tidak sempurna itu ada 3 jenis, ya. Pertama pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, yang ketiga pasar persaingan monopolistik, ya. Nah, untuk lebih jelasnya, ya. Nah, ini yang pertama tadi pasar persaingan sempurna. Pasar persaingan sempurna itu menggambarkan suatu kondisi, ya, antara penjual dan pembeli itu tidak dapat mempengaruhi harga, ya, sehingga harga di pasar itu benar-benar merupakan hasil interaksi, ya, antara permintaan dan penawaran. Ya, dengan kata lain, harga yang terbentuk itu cerminan keinginan konsumen dan produsen. Ya, permintaan mencerminkan keinginan konsumen dan penawaran mencerminkan keinginan penjualan. Ya. Nah, itu pasar persaingan sempurna. Ciri-cirinya, yang pertama, terdapat banyak pembeli, namun mereka tidak mampu mempengaruhi harga. Ya. Jadi yang kedua, terdapat banyak penjual, namun tidak punya kekuatan untuk mempengaruhi harga. Ya, karena harga itu tadi terjadinya, ya, karena adanya interaksi antara penjual dan pembeli yang menentukannya. Terus ciri yang ketiga, barang dan jasa yang dijual itu bersifat homogen, ya, tidak dapat dibedakan. Ya. Yang keempat, cirinya itu adanya kebebasan untuk masuk dan keluar dari pasar. Yang kelima, setiap pihak dapat mengetahui keadaan pasar itu dengan mudah. Dan ciri yang keenam itu adanya kebebasan untuk mengambil keputusan, namun tidak ada kekuatan untuk mempengaruhi keputusan. Yaitu pasar persaingan sempurna. Nah, laba maksimum dalam pasar persaingan sempurna, yang pertama penerimaan total, ya, atau total revenue, itu sebagai pendapatan yang diperoleh dari hasil penjualan produk, ya. Secara matematis, ya, penerimaan total itu, ya, dengan rumusnya PR sama dengan P kali Q, ya. PR itu total revenue, penerimaan total, P-nya price, Q-nya quantity, ya. Nah, kalau digambarkan grafiknya, ya, penerimaan total itu garis lurus, ya, menaik dari titik nol karena pembeli dan penjual itu tidak menentukan harga, ya. Itu jadi garis lurus dari titik nol hingga ke atas, ya, ke kanan atas. Nah, pasar persaingan sempurna yang kedua, ya, itu penerimaan rata-rata, average revenue, ya, average revenue. Penerimaan rata-rata atau average revenue itu penerimaan total per unit yang diproduksi, ya. Nah, secara matematis rumusnya yaitu AR sama dengan TR sama dengan P. Ya. AR itu average revenue.
ya. Itu berarti sama dengan harganya P ya. Terus yang ketiga penerimaan marginal atau marginal revenue ya. Nah, penerimaan marginal itu tambahan penerimaan yang diperoleh sebagai hasil penjualan satu unit produk lagi ya. Nah, secara matematisnya ya MR sama dengan TR kurangi ya TR yang terhitung dikurangi TR sebelumnya dibagi Q yang terhitung dikurangi Q sebelumnya ya. MR ya, marginal revenue itu penerimaan marginal ya. Kalau TR-nya penerimaan total ya, penerimaan total yang terhitung TRN-nya ya. Kalau TRN kurangi satu itu penerimaan total ya sebelumnya ya. Tuh. Nah, kalau dilihat dari kurva penerimaan marginal, kurvanya seperti ini ya. Itu kurva penerimaannya ya. P sama dengan AR ya sama dengan MR ya. Itu. Yang keempat biaya marginal ya atau marginal cost yaitu sebagai tambahan biaya yang harus dikeluarkan sebagai akibat dari memproduksi satu unit tambahan ya. Nah, kalau secara matematisnya biaya marginal ya ini MC sama dengan TC terhitung dikurangi TC sebelumnya per Q terhitung dikurangi Q sebelumnya ya. MC itu marginal cost ya, TC-nya biaya total ya. Yang kelima biaya total rata-rata atau average total cost ya. Biaya total rata-rata itu sebagai apa? Sebagai biaya total yang harus dikeluarkan untuk setiap unit produksi. Nah, secara matematisnya ya, rumusnya biaya total rata-rata itu ATC sama dengan TC per Q. ATC itu average total cost, TC-nya total cost, Q-nya quantity, ya jumlah barang yang diproduksi. Nah, contoh ya, perhitungan laba atau rugi pada pasar persaingan sempurna ini suatu baganya ya, menghitung BEP ya, itu TR sama dengan TC atau P kali Q sama dengan FC tambah IC ya, P-nya 13, Q-nya ya berarti kita harus cari Q-nya sama dengan 10 tambah 5 kali Q ya. Berarti 13 Q kurangi ya 5 kali Q berarti 5 Q ya sama dengan 10 ya. Nah, berarti itu 13 kurangi 5 Q yaitu 8 Q sama dengan 10 ya. Berarti Q-nya 10 dibagi 8 yaitu 1,25 ya. TR sama dengan TC itu ya berarti 13 dikali 1,25 ya berarti TR-nya itu 16,25 ya ketemu TR-nya. Nah, ini kalau digambar di kurvanya ini BEP-nya, break even point-nya ya titik biaya penerimaannya ya. Nah, peran pasar persaingan sempurna bagi masyarakat ya, di dalam harga pada pasar persaingan sempurna itu bersifat datar. Maksudnya produsen itu tidak akan dapat mempengaruhi harga ya dengan cara menambah ataupun mengurangi produksi. Nah, oleh karena itu harga yang terbentuk di pasar itu suatu batas apakah produsen itu sudah bekerja efektif dan efisien dalam menekan biaya serta berproduksi secara optimal ya. Nah, produsen yang memproduksi dengan biaya di atas harga pasar nantinya akan mengalami kerugian ya. Nah, sebaliknya produsen yang menerapkan teknologi maju, cara kerja baru, dan dapat menekan biaya seminimal mungkin, nantinya itu dapat memproduksi barang dengan harga pokok di bawah harga pasar. Ya. Dengan ini nantinya dia itu akan mendapatkan keuntungan yang maksimal. Ya. Jadi pasar persaingan sempurna itu mendidik masyarakat melakukan proses produksi secara efisien sehingga produk yang sampai pada masyarakat yaitu produk dengan mutu terbaik dengan harga yang murah ya itu. Nah, tetapi setiap pasar itu memiliki sisi kelebihan dan kelemahannya masing-masing ya. Kelebihan dari pasar persaingan sempurna yang pertama itu harga terbentuk itu berdasarkan interaksi
ya permintaan dan penawaran. Jadi harga itu menjadi indikator kinerja produsen. Kelebihan yang kedua, menyediakan harga barang yang logis ya, sesuai dengan permintaan pasar. Ya. Kelebihan yang ketiga, memacu produsen untuk beroperasi secara efisien. Dan yang keempat, sumber daya produksi itu bebas untuk keluar masuk sehingga kegiatan ekonomi itu jadi lebih sehat. Nah, namun dilihat dari sisi kelebihan itu ada sisi kelemahannya pada pasar persaingan sempurna. Nah, barang yang diperdagangkan itu bersifat homogen, ya. Jadi tidak ada keunggulan suatu produk dibandingkan produk lain dan inovasi pun nantinya akan terhambat, ya. Nah, hal tersebut itu akan menjadi keburukan pasar persaingan sempurna, ya. Nah, terus selanjutnya yang kedua pasar persaingan tidak sempurna, ya. Pasar persaingan tidak sempurna terdiri dari sedikit penjual namun banyak pembeli. Nah, pada pasar ini para penjual itu dapat menentukan harga barang. Ya. Barang yang diperjualbelikan tersebut memiliki jenis yang berbeda atau terdapat berbagai jenis barang. Ya. Nah, pasar persaingan tidak sempurna itu tadi ada tiga, ya, yaitu pasar monopoli, yang kedua pasar oligopoli, dan yang ketiga pasar persaingan monopolistik. Ya, nah, untuk lebih jelasnya, ya, pasar persaingan tidak sempurna yang pertama itu pasar monopoli. Dari segi bahasa, kata monopoli itu berasal dari kata mono, artinya itu satu. Ya, kalau poli itu penjual. Berarti kalau kita definisikan itu sebagai suatu bentuk pasar yang hanya terdapat satu penjual yang menguasai pasar. Dan perusahaan ini tidak mempunyai barang pengganti, ya, yang sangat dekat. Nah, dalam pasar monopoli, produsen itu dapat menentukan harga secara utuh, ya, atau berperan sebagai penentu harga. Ya. Contoh pasar monopoli, ya, listrik, ya, atau PLN. Ya, nah itu contohnya. Nah, pasar monopoli, hambatan yang dihadapi pendatang baru, ya, hambatan-hambatannya yang pertama penetapan harga serendah mungkin. Yang kedua, adanya kepemilikan terhadap hak cipta dan hak eksekutif. Yang ketiga, pengawasan yang ketat terhadap agen pemasaran dan distribusi. Yang keempat, adanya skala ekonomis yang sangat besar. Yang kelima, memiliki sumber daya yang unik. Nah, ciri-ciri pasar monopoli, ya ciri-cirinya itu yang pertama hanya ada satu penjual, ya. Terus yang kedua terdapat banyak pembeli. Yang ketiga, produk untuk pasar monopoli itu tidak mempunyai barang pengganti, ya. Yang keempat, adanya hambatan untuk masuk ke dalam pasar. Nah, hambatan untuk masuk pasar ini akan membuat, ya, produsen atau pendatang baru itu kesulitan, ya, dalam posisi yang tidak menguntungkan dalam harga dan biaya. Nah, penyebab timbulnya pasar monopoli ya ada empat penyebab. Ya, yang pertama ditetapkan oleh undang-undang, yang kedua penggabungan diri berbagai perusahaan, yang ketiga adanya hasil cipta atau karya seorang, yang keempat laba maksimum dalam pasar monopoli. Ya. Nah, yang pertama ditetapkan oleh undang-undang itu berdasarkan beberapa pertimbangan pemerintah itu dapat memberikan hak pada suatu perusahaan untuk menjual suatu produk tertentu. Contohnya, PT Pos Indonesia memberikan hak monopoli oleh pemerintah itu untuk menjual benda-benda pos, ya. Terus yang kedua penggabungan dari berbagai perusahaan. Ya, nah, untuk menghimpun modal dalam jumlah besar untuk memproduksi suatu barang dengan teknologi canggih itu tidak mudah untuk perusahaan baru itu. Ya, untuk masuk, ya, sehingga nantinya terjadilah monopoli, ya. Gitu. Terus yang ketiga adanya hasil cipta atau karya seorang. Hak cipta atau hak paten yang diberikan pada suatu perusahaan itu untuk diproduksi, ya. Itu jadi adanya hasil cipta atau karya seorang. Nah, pasar monopoli juga sama, ya, ada sisi kelebihan dan sisi kelemahannya, ya. Dilihat dari sisi kelebihannya, yang pertama menghindari produk-produk tiruan,
ya, dan persaingan itu tidak bermanfaat dan juga mengurangi biaya persaingan sehingga meminimalisir pemborosan, ya. Kelebihan yang kedua, menimbulkan skala ekonomi yang menurunkan biaya produksi, ya, meningkatkan kesejahteraan karyawan dan masyarakat. Yang ketiga, terjaganya kesinambungan stabilitas perusahaan. Jarang ada perusahaan monopoli yang mengalami kebangkrutan. Dan yang keempat, mendorong penggunaan mesin-mesin generasi baru dengan tingkat teknologi tinggi. Ya, itu dilihat dari kelebihannya. Namun ada sisi kelemahannya. Ya, yang pertama, penyalahgunaan kekuatan ekonomi, misalnya karena menetapkan harga itu terlalu tinggi, ya, itu. Terus yang kedua, adanya eksploitasi terhadap konsumen karena konsumen itu ada di posisi yang lemah, ya, harus menerima produk, ya, yang ditawarkan oleh produsen, ya, itu. Terus yang ketiga, adanya kesenjangan, ya, dalam pembagian pendapatan. Terjadinya karena perusahaan itu monopoli selalu mendapatkan keuntungan yang luar biasa, ya, itu. Yang keempat, tidak adanya persaingan. Nantinya akan berakibatkan rendahnya kualitas dan kuantitas produk, ya, kuantitas produknya yang dihasilkan oleh perusahaan monopoli, ya, itu. Kelemahan yang kelima itu mengurangi kesejahteraan konsumen umum karena harus membayar harga di atas biaya, ya, untuk memproduksi komoditas tersebut. Itu. Nah, pasar monopoli, ya, berperan, ya, penting dalam pemerintah, ya. Peran pemerintah dalam pasar monopoli yang pertama itu mencegah timbulnya monopoli itu sendiri. Contohnya, ya, pemerintah Amerika menerapkan undang-undang, ya, antitrust, ya, anti monopoli, ya, tuh. Terus yang kedua, pemberi izin pada perusahaan baru, ya, pemerintah itu memberikan izin pada perusahaan baru yang menghasilkan barang yang sama sebagai saingan bagi perusahaan monopoli. Peran yang ketiga, pemerintah menetapkan harga, ya, karena pembatasan harga ini perusahaan monopoli tidak leluasa lagi menaikkan harga. Contohnya penerapan tarif dasar listrik, ya, di PLN. Yang keempat, menambah penawaran barang dalam negeri dengan cara impor, ya. Karena adanya barang impor pemegang monopoli itu tidak lagi leluasa mengendalikan harga. Nah, selanjutnya yang kedua itu pasar oligopoli. Ya, pasar oligopoli itu pasar, ya, penawaran satu jenis barang dikuasai oleh beberapa perusahaan, ya. Jumlah perusahaan pada pasar oligopoli umumnya itu lebih dari dua, tapi kurang dari 10 perusahaan. Contohnya, pasar semen, ya, dipasok perusahaan semen Indosemen, ya. Semen Padang, semen Tonasa, Holcim, semen Gresik, ya. Nah, jika hanya dipasok oleh dua perusahaan, itu maka akan disebut pasar duopoli, ya. Nah, ciri-ciri pasar oligopoli, yang pertama terdapat banyak pembeli di pasar, ya, seperti pasar persaingan sempurna. Yang kedua, hanya ada beberapa penjual. Penawaran satu jenis barang itu dikuasai beberapa perusahaan. Ciri yang ketiga, produk yang dijual itu dapat bersifat homogen, ya, dan juga berbeda, namun memenuhi standar tertentu, ya. Yang keempat, terdapat hambatan untuk memasuki pasar bagi perusahaan baru, tapi tidak sekuat pada pasar monopoli, ya. Ciri yang kelima, ada saling ketergantungan. Kebijakan harga dan kuantitas produksi suatu produsen itu akan berpengaruh pada harga kuantitas produksi produsen lain, ya. Itu. Yang keenam, penggunaan iklan itu sangat sensitif. Pasar oligopoli pun sama, ya, ada sisi kelebihan dan kelemahannya, ya. Kelebihan dari pasar oligopoli, dengan penerapan teknologi baru, produsen itu nantinya akan mampu melakukan penelitian dan pengembangan produk. Adanya kebebasan memilih bagi pembeli dan juga iklan untuk menunjang efisiensi dalam menjalankan produksinya. Nah, namun ada sisi kelemahannya juga pasar oligopoli. Produsen yang telah memiliki modal besar
itu nantinya dapat menutup pasar bagi produsen produk sejenis ya untuk masuk pada pasar yang dibutuhkan investasi yang besar ya dan adanya persaingan dari produsen untuk mendapatkan konsumen. Ya. Pasar persaingan tidak sempurna yang ketiga yaitu pasar persaingan monopolistik. Ya. Pasar persaingan monopolistik itu terdapat banyak perusahaan ya yang berhadapan dengan banyak konsumen. Pasar monopolistik adalah pasar yang terdapat banyak produsen yang menghasilkan barang yang serupa, tetapi memiliki perbedaan dari berbagai aspek. Meskipun sama-sama memiliki banyak pembeli dan penjual, pasar monopolistik dan pasar persaingan sempurna itu memiliki perbedaan, yaitu pasar monopolistik menjual barang yang memiliki diferensiasi, sedangkan pasar persaingan sempurna itu produknya homogen. Ciri-cirinya ya. Yang pertama, terdapat banyak penjual, namun tidak sebanyak pasar persaingan sempurna. Yang kedua, jenis barang yang diperdagangkannya pun berbeda. Barang yang dijual berbeda antara satu produsen dengan produsen yang lainnya. Yang ketiga, produsen mampu mempengaruhi harga. Nah, hal ini membedakan dengan pasar persaingan sempurna. Ciri yang keempat, produsen lain mudah masuk ke dalam pasar. Namun, harus mampu menciptakan produk yang berbeda. Ya, jadi harus memunculkan inovasi. Ciri yang kelima, promosi penjualan itu harus aktif. Harga bukanlah faktor yang dapat mendongkrak pembeli. Nah, pasar persaingan monopolistik pun ada sisi kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya, barang yang diperdagangkan pada pasar persaingan monopolistik itu berbeda, walaupun fungsinya itu sama. Perbedaan dapat itu menyangkut kualitas, harga, ataupun pelayanan. Nah, oleh karena itu perusahaan itu terdorong mengadakan inovasi baru. Ya. Nah, kelebihan lainnya, masyarakat umumnya itu selalu mendapatkan pelayanan yang baik karena perusahaan itu ingin memuaskan pelanggan demi mengungguli pesaingnya, ya. Mengisolasi dirinya dari persaingan. Ya, itu kelebihan. Kelemahannya, karena persaingan yang tajam, perusahaan itu harus mengeluarkan biaya promosi yang mahal. Nah, hal ini mendorong harga pasar pada pasar persaingan monopolistik itu berada di tingkat yang cukup tinggi. Itu kelemahannya. Terus selanjutnya peran iptek terhadap perubahan jenis dan struktur pasar. Perkembangan zaman sulit untuk menutup arus pengaruh ilmu pengetahuan dan teknologi terhadap segi kehidupan manusia. Salah satunya yaitu perkembangan internet. Ya. Terbukanya internet bagi masyarakat luas itu berdampak pada perdagangan. Nah, hadirnya internet itu juga membuat perdagangan dapat dilakukan secara elektronik, ya, yang dikenal dengan e-commerce, ya, elektronik, ya, commerce, ya, atau perdagangan elektronik adalah model bisnis yang memungkinkan perusahaan atau perorangan itu untuk melakukan perdagangan melalui jaringan elektronik, ya, umumnya internet. Nah, saat ini hampir semua jasa ya dan produk itu ditawarkan melalui e-commerce ya. Mulai dari buku, musik, televisi, tiket pesawat hingga jasa keuangannya. Jadi sudah eh, peran iptek sudah semakin berubah ya. Nah, e-commerce bagi konsumen ya ada kelebihan dan kekurangannya ya. Kelebihannya, ya, e-commerce bagi konsumen, yang pertama, pelayanan konsumen yang terbatas tidak dapat melakukan konsultasi secara langsung mengenai produk terbaik untuk Anda. Yang kedua, tidak ada kepuasan instan, ya, harus menunggu produk dikirimkan dan diterima. Yang ketiga, produk itu tidak dapat dilihat dan disentuh. Ya, foto yang dipajang di e-commerce itu belum terbukti keasliannya, sehingga sulit memastikan ya produk-produk itu benar-benar sesuai keinginan konsumen. Ya, itu kekurangannya. Ya, itu kelemahannya. Ya, nah, jadi kita tidak bisa lihat produknya secara langsung, hanya berupa gambar.
ya, itu penjualan secara online itu seperti itu kelemahannya. Nah, namun ada kelebihannya ya bagi konsumen. Yang pertama, kenyamanan dan kemudahan. E-commerce itu dapat dilakukan nyaris kapanpun ya 24 jam sehari dan 7 hari dalam seminggu. Ya, jadi tidak ada batasan waktu ya. Mau siang, malam, pagi pun bisa melakukan penjualan atau pembelian ya. Yang kedua, pilihan banyak toko yang menyediakan lebih banyak pilihan barang secara daring dibandingkan di toko fisik mereka sendiri ya. Terdapat juga toko-toko yang hadir hanya secara daring ya, tanpa ada toko fisik ya, itu. Terus selanjutnya potensi e-commerce di Indonesia ya. Indonesia itu memiliki potensi e-commerce yang besar. Nah, berdasarkan data Kementerian Komunikasi dan Informatika Kominfo tahun 2004, yaitu jumlah pengguna internet di Indonesia itu mencapai 82 juta orang ya, atau sekitar 30% dari total penduduk Indonesia. Hasil prediksi prospek bisnis e-commerce juga itu menyebutkan bahwa tahun 2015 konsumen toko daring di Indonesia itu sebanyak 7,4 juta orang dan diperkirakan menjadi 8, juta di tahun 2016 ya. Nah, angka tersebut itu menunjukkan potensi e-commerce yang cukup besar di Indonesia. Mengingat kemajuan teknologi juga semakin pesat setiap tahunnya. Nah, pasar daring atau pasar online itu jenis situs belanja secara elektronik. Ya. Informasi barang ataupun jasa itu diberikan oleh pihak ketiga atau proses transaksi itu dilakukan oleh operator situs. Ya. Contoh pasar online di Indonesia adalah Tokopedia.com, Bukalapak.com, Shopee.com, ya, Mataharimall.com dan lain-lain. E-commerce ya, kelebihan dan kelemahannya. Kelebihannya yang pertama, konsumen itu dapat mendapatkan berbagai barang dan jasa karena banyak produsen yang menawarkan aneka barang ya. Yang kedua, konsumen itu dapat memperoleh barang dan jasa tanpa mengunjungi toko fisik ya. Ketiga, pembayaran dapat dilakukan melalui transfer uang kepada penjual. Yang keempat, konsumen mempunyai keleluasaan memilih barang dan membandingkan harga dari toko satu dan toko lainnya. Ya. Yang kelima, pasar online atau pasar daring itu tidak memerlukan tempat fisik. Ya. Prospeknya itu lebih cerah, dapat melintas batas wilayah negara atau global. Ya. Nah, namun ada kelemahannya ya e-commerce itu. Yang pertama, resiko penipuan karena transaksi antara penjual dan pembeli itu dilakukan tanpa bertemu secara langsung ya. Yang kedua, resiko keamanan transaksi seperti kebocoran kartu kredit ya juga sama. Yang ketiga, kurangnya privasi data konsumen ya, beserta produk yang dibeli itu diketahui oleh situs pasar secara daring ya, secara online. Yang keempat, resiko pengiriman. Jika barang yang dibeli itu tidak sampai ke tangan konsumen, itu resikonya ya. Terus yang kelima, kurangnya jaminan kualitas barang dan jasa ya, itu. Karena kita tidak bisa melihat secara langsung barangnya, cuma lihat di foto ataupun gambar ya. Tuh. Terus selanjutnya iptek dan perubahan pasar. Nah, struktur pasar itu digolongkan menjadi pasar persaingan sempurna dan pasar persaingan tidak sempurna. Iptek itu dapat mengubah struktur pasar, misalnya pasar monopoli ya. Inovasi di bidang seperti perkembangan komputer pribadi di tahun 1980-an, misalnya mengubah kondisi industri komputer ya, yang awalnya dimonopoli oleh IBM ya. Nah, komputer pribadi dari berbagai merek yang canggih dan relatif murah itu membuat pangsa pasar komputer pelan ya, tapi pasti tidak dikuasai oleh IBM lagi ya. Nah, itu bermunculan produsen komputer pribadi lain yang menawarkan kecanggihan-kecanggihan yang menarik minat pelanggan. Ya. Cukup sekian ya. Terima kasih. Semoga bermanfaat materi yang telah saya sampaikan. Ya, mohon maaf apabila ada kesalahan. Ya. Wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.